Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mengulas kembali mengenai audience research yang terjadi di Facebook. Dan saya akan mengulas spesifik khususnya di audience insights yang selama ini diribut-ributkan dalam beberapa hari terakhir karena ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Algoritmanya berubah cukup signifikan. Nah, saya langsung aja, misalnya kita menggunakan interest di sini yoga, kita pasang interest yoga ya, tulis yoga jurnal. Yoga ini kan interest yang populer kalau untuk yoga, 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, dulu itu kejadiannya nggak mungkin seperti ini teman-teman. Keluarnya Tasty, Target, Amazon tuh nggak mungkin keluar begini tuh dulu. Dulu langsung related ya. Misalkan Muhammad, coba kita lihat. Bahkan yoga-yoganya aja nggak ada hubungannya, nggak masuk. Bahkan coba ini saya masukin ya, demografinya berapa, 825 sampai 34. Misalnya saya khusus 25 sampai 34. Nah, nggak muncul teman-teman, nggak muncul lagi di sini 500.000 sampai 600.000. Di sini nggak ada sama sekali yang hubungannya sama yoga. Kalau dilihat affinity hilang, oke, affinity misalkan seandainya affinity-nya aja yang hilang itu nggak masalah, cukup mempelajari dengan perbandingan antara audiens di sini dengan Facebook. Ini affinity-nya nggak dimunculkan, kenapa? Karena affinity-nya kecil semua ini. Affinity itu cara ngukurnya yang paling gampang, kalau pernah lihat video saya dulu, itu perbandingan antara audiens dan Facebook. Jadi misalkan di Facebook ada 82 juta orang. Nah, ini kan kita targetkan negara Amerika Serikat, sedangkan Facebook itu kan seluruh dunia, negara Facebook raya. Nah, 82 juta orang. Nah, kita bandingkan yang audiens ini settingan kita. Yang kita setting, yoga 25 sampai 34 woman itu 191.000 audiensnya yang tersedia di Amerika Serikat. Gitu. Nah, kalau ini sama ininya dekat, berarti ini Facebook relatif di Amerika Serikat semua. Kira-kira nalarnya begitu. Dan kira-kira ini pasti page yang yang juga interest. Nah, jadi dia kita lihat perbandingannya. Jadi saya sering lihatnya mengamati pola-pola yang terjadi audience versus Facebook, dilihat kalau affinity-nya tinggi itu dia perbandingan ini. Tapi sekarang masalahnya adalah kenapa hilang affinity-nya juga, karena page yang dimunculkan juga nggak related sudah. Dibilang relevan nggak relevan, ini nggak tahu apa ada perubahan atau ada update, saya nggak tahu, tapi ini jelas-jelas nggak relevan dengan interest yang kita targetkan. Nah, apakah kita harus terpaksa ngamuk dengan situasi seperti ini? Ya enggak lah, ini yang punya Facebook, ya terserah Facebook mau ngapain gitu sebenarnya logikanya. Jadi kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh maki-maki Facebook, cukup menyiasati apa yang masih bisa kita ambil dari audience insights. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, saya ada satu materi yang belum pernah saya bikinkan video, dan itu adalah menurut saya salah satu kunci untuk mengamati audiens. Kuncinya adalah kita lihat di activity. Nah, teman-teman lihat di sini activity, ada frequency of activities. The number of times that selected audience performed these actions on Facebook based on Facebook user activity and environmental data. Jadi, frekuensi activities ini adalah kebiasaan-kebiasaan aktivitas yang dilakukan oleh user Facebook. Misalnya contohnya dengan settingan kita tadi ini, yaitu dengan umur 25 sampai 34, gender women, dengan interest ini yoga jurnal dan yoga. Settingan ini itu sering manusia-manusianya itu sering kecenderungan melakukan post like itu 51 kali dalam 30 hari. Gitu. Median number of post like selected audience 51, people on Facebook 11. Ini negaranya. People on Facebook itu negaranya. Jadi ini Amerika Serikat, ini people on Facebook on US itu rata-rata seluruhnya on Facebook itu 11. Nah, ini yang biru tua
itu selected audience 51 orang. Jadi dia jauh lebih tinggi daripada rata-rata kebanyakan. Artinya aktif dalam engage, nge-like post. Mungkin ini nanti akan berubah juga, saya nggak tahu karena udah bukan like lagi ya, reaction ya. Mungkin ada perubahan lagi nantinya, who knows. Kemudian comments di sini 37 kali gitu. Jadi orang-orang yang ada di sini tuh mediannya 37. Median tuh begini, median itu bukan rata-rata yang seperti kita biasa ngambil, misalkan ada 1.000 orang, rata-rata dari 1.000 orang tuh pas di jumlah semua komennya dibagi 1.000 ketemu 37. Enggak. Kalau median enggak gitu cara ngitungnya. Kalau median cara ngitungnya diurutkan. Median tuh diurutkan dari yang komen terendah sampai komen tertinggi beserta jumlahnya. Misalkan yang komen 1 ada 1.000 orang, yang komen 2 ada 20.000 orang, yang komen 3 ada 400.000 orang misalkan. Terus ada yang komen 1.000. Satu orang tuh komennya dalam sebulan tuh 1.000 kali komen misalnya. Itu ada misalnya 5.000 orang. Nah, dia nggak mempertimbangkan berapa komen berapa, dia mempertimbangkan jumlah dari setiap apa namanya like-nya itu, jumlah dari setiap activity. Jadi misalkan ada satu orang, ya ada 500.000 orang yang komen 1, terus diurutkan lagi 400.000 orang yang komen 2, diurutkan sampai yang komennya terbanyak. Nah, diambil dari seluruh jumlah data tadi, diambil titik tengahnya, itu namanya median. Jadi dia tidak merepresentasikan 51 ini tidak merepresentasikan jumlah komen. Ini strategi Facebook untuk melindungi datanya gitu. Kalau nggak paham skip aja dah, kalau nggak paham udah. Intinya ini ya 51 aja udah gitu. Klik ada 43 klik dalam per orang. Data mediannya gitu. 43 orang 43 kali rata-rata per orang, median rata-rata median melakukan ads klik dalam 1 bulan. Artinya 1 hari bisa jadi 1 klik ya, atau lebih dikit. Nah, aktif. Nah, kita bandingkan. Ini hanya untuk memberikan insight untuk membandingkan settingan. Misalkan kita bandingkan settingannya dengan apa ya? Misalnya ini deh, baby misalnya. Baby shower misalnya. Nah, lihat 51. Artinya audiens ini cenderung dia ngeklik iklan, ads klik. Ini post share, post like, comment, page like, lifetime, ini 30 hari terakhir. Cenderungannya 51 kali ngeklik iklan. Jadi lebih clickable orangnya, audiens ini. Ada nggak yang tinggi-tinggi lagi misalnya? Baby center. Nah, ini lebih rendah. Nah, lebih rendah nih. Apalagi ya? Misalnya nurse. Registered nurse lumayan 46. Bandingkan di Facebook 16 orang rata-rata. Ini nggak berubah, ini angka yang bawah ini nggak berubah selama negaranya nggak dirubah. 16 orang. Jadi rata-rata on Facebook 16, nah orang ini 46. Orang di niche ini tuh 46. Tapi ini kecil sekali audiensnya. Misalnya apa ya? Bohemian misalnya. Bohemianism. 47. Apa ya misalnya? Firefighter. Oh, sorry ini. Nah, kalau pria cenderung lebih rendah, 38. Ketahuan. Ini deh, umurnya saya besarin lagi. 18 sampai, mungkin saya salah umurnya. Nah, sedikit lebih naik dia. 39 pria. Kalau wanita 44. Cenderung lebih ngeklik. Laki-laki juga cenderung untuk nge-like komen rendah. Nge-like komen rendah. Cewek lebih rame nih, 43. Like 52. Jangan firefighter deh. Misalnya
apa ya, online shopping keluar, ada nggak nih online shopping? Online shopping. Wah, online shopping 38 cenderungannya. Cenderungannya ads kliknya malah rendah ya. Oh, ini bukan online shopping bisa kita pakai. Ini 2,5 juta sampai 3 juta orang. All United States. Ini kayaknya ada interest lain deh. Atau nggak muncul ya? Jangan ini deh. Apa ya? Ini kita explore aja ya. Jadi yang punya niche aneh-aneh, misalnya basketball misalnya. Basketball cukup tinggi ya, 40 relatif, like-nya sekian. Itu women ya, coba men. Nah, rendah juga, 34, rendah begitu. Tapi kan kita ini datanya ada yang disembunyikan sama Facebook. Ini median kan di tengahnya. Kita nggak tahu yang apa namanya, ini kan komentar 34. Siapa tahu dari jumlah lewat 800.000 orang ini tadi, orang-orang yang berada pada grafik di atas, orang-orang yang berada pada jumlah komen yang banyak, ini kan 34 komen. Siapa tahu ada yang 1.000 komen gitu, ada berapa ribu orang, itu kita nggak ketahuan di situ. Orangnya siapa? Yang ketahuan cuma di mediannya aja, di data tengahnya itu 34. Volley misalkan. Volleyball. Lebih tinggi. Momen 38. 43 tinggi. Mereka lebih hobi ngomong, like, komen dengan ngeklik. Kalau laki-laki tadi kita lihat lebih sering ngeklik daripada like dan komen. Unik laki-laki ya, gitu cara ngebacanya begitu. Lebih cewek, wah komen like tinggi, ads klik agak di bawah dikit, nggak suka dijualin mungkin cewek. Tapi kalau laki-laki, nah lihat aja, like komen kecil, lebih kecil daripada dibandingkan dia ngeklik iklan. iPhone. Men 36. Nah, masih pola-polanya terbentuk. Komennya dikit, ads klik lebih banyak. Women coba lihat. Tinggi nggak? Wow. Post like tinggi, komen tinggi. Ini like klik di bawah like ya. Komen masih lebih sering, berarti ini lebih sering beli nih, belanja gitu. Secara rata-rata 42. Begitulah kira-kira data yang abu-abu ini tadi, jumlah manusia di seluruh Facebook Raya. Kayaknya ini Facebook Raya dan gender deh kayaknya. Coba ini men 16, coba women 17 ya, benar. Ini abu-abu itu Facebook, seluruh Facebook dan gendernya dan negaranya, negara dan gender berarti. Coba, saya juga lupa soalnya. 20. Iya, benar. Negara dan gender. Nah, lihat 18 sampai 24 cenderung ngeklik daripada 3. Coba ya saya bandingkan, 41 tinggi juga. Lebih tinggi. Lebih sering beli ini malahan. Keliru hipotesis saya. Ini juga sama. Itu ya. Gambaran umum aja ini mengenai pemanfaatan Audience Insight yang lain.
daripada kita nggak bisa move on di page like, ya ini saya kasih tahu, ini saya bocorin dikit-dikit lah mengenai yang activity bisa dilihat sebagai patokan. Karena di sini udah nggak mungkin lagi lihat Amazon, Walmart, udah apa-apaan ini, bukan interest nih, bukan bukan page yang disukain sama mereka. Karena mungkin Facebook sudah meluncurkan Facebook Analytics gitu. Kalau yang baca sharing-sharingnya Om Agung kemarin, Facebook Analytics dibongkar juga sama Agung, walaupun Facebook Analytics itu sudah kita tahu beberapa bulan yang lalu ya, cuma akhirnya dibongkar juga sama dia bahwa itu bisa dipakai, yaitu bisa menjadikan analisa. Dan ketika audience insight makin nggak ada affinity, kemudian makin nggak relevan, itu bisa jadi alternatif gitu mengenai Facebook Analytics. Jadi kalau dulu kan mungkin masih bisa cari-cari, kita kayak ngerasa nggak terlalu butuh, tapi sekarang begitu ini sudah nggak ada, Facebook pengen ngarahin kita ke Facebook Analytics. Mungkin gitu kira-kira. Itu aja insight dari saya mengenai Facebook Audience Insights. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dijadikan nggak bikin kita jadi mati gaya di Facebook. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.